firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Silakan duduk sekalian, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat datang kepada Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Kita ada di dalam sebuah seri yang diberi judul Sex and the Gospel in the City. Seks dan Injil di kota, di budaya modern seperti hari ini. Dan ini adalah salah satu topik yang mungkin agak jarang kita dengar di gereja. Saudara, kenapa kita membicarakan topik seks selama 4 minggu berturut-turut? Karena itu ada di dalam firman Tuhan, ya. Dan karena kita percaya bahwa apa yang dituliskan Allah di dalam ke-66 kitab di dalam kanon ini adalah kurikulum yang terbaik untuk pendidikan iman kita. Dan kita sekarang sedang go through 1 Korintus, maka saudara kita sampai di dalam topik seks. Ya, jadi saya menyampaikan khotbah seks bukan karena saya suka seks, tetapi karena firman Tuhan mengajarkan kita bagian ini dan kita sampai ke bagian ini. Nah, saudara, kenapa seks di luar nikah itu salah? Nah, seringkali kita mendengarkan argumen dari dua pihak, saudara, ya, di kultur modern ini. Jadi biasanya yang belum menikah itu selalu bilang begini, "Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa itu jahat? Toh kami suka sama suka. We love each other." Apalagi ditambah begini, "Loh, kami kan sudah tunangan." Atau "Kami sudah pacaran bertahun-tahun, toh nanti akan menikah anyway. Jadi kenapa nggak boleh melakukan seks sebelum nikah? Kalau toh nanti satu hari kita akan menikah. Bukankah baik kalau tahu apakah kita itu cocok di dalam semua area sebelum menikah?" Nah, bagi yang sudah menikah, saudara, argumennya agak beda. Mereka bilang, "Ya gimana, Pak, soalnya kami ini tidak compatible. Ada banyak hal-hal yang membuat kami tidak bisa reconcile satu dengan yang lain. Itu sebabnya terpaksa ada seks di luar nikah." Atau yang lebih teologis jawabannya begini, saudara. Loh, kalau 1 Korintus 6 itu sebenarnya Paulus cuma melarang seks dengan pelacur. Kalau seks dengan perempuan lain, dia tidak melarang itu sebetulnya. Kan Paulus itu tepos liro gitu ya. Sangat berpengertian lah dia. Tuhan itu selalu maklum kok. Nah, saudara, ini adalah argumentasi yang seringkali dipakai untuk menjustifikasi hal ini, apalagi di dalam budaya yang sangat-sangat penuh dengan segala macam sexual temptation, dan itu dinormalisasi oleh Hollywood. Kalau Anda suka nonton semua tayangan televisi dan TV show dan movies itu, saudara, ini yang dinormalisasi oleh mereka. Seks di luar nikah, it's fine. Bahkan seks sesama jenis, it's fine. Itu yang dinormalisasi oleh Hollywood. Sehingga kalau kita tidak percaya dan tidak mau melakukannya itu karena kita cupet, karena kita sempit berpikirnya sebagai orang Kristen.
Nah sayangnya saudara, di pihak yang lain, orang Kristen itu seringkali memberikan nasihat yang tidak teologis. Jadi misalnya begini, orang tua Kristen yang suka bilang kepada anaknya, "Nak, kamu harus tunggu sampai kamu nikah supaya nanti relasi seksualmu lebih baik." Masuk akal saudara. Atau ada yang bilang begini, "Nanti bisa kena AIDS, jadi jangan." Nakut-nakutin. Saudara, kalau Anda lihat di 1 Korintus 6 yang kita akan dalamin, Paulus memberikan argumen yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih compelling, yang jauh lebih kuat saudara, dan tentunya jauh lebih teologis daripada pendapat-pendapat orang Kristen pada umumnya. Tidak heran kalau kita hanya memberikan kepada anak-anak muda hal-hal yang sangat-sangat cetek, yang sangat-sangat sepele, kekuatan budaya modern untuk membawa mereka jatuh ke dalam dosa seksual itu jauh lebih kuat daripada nasihat-nasihat yang cuman di permukaan itu. Nah, mari saya mengajak Anda untuk melihat apa yang Paulus ajarkan tentang tubuh dalam kaitan pemakaiannya yang salah, seks di luar nikah. Nah, kita akan melihat 3 pandangan saudara. 2 yang pertama pandangan yang salah yang terjadi di Korintus, dan pandangan yang ketiga adalah pandangan yang Alkitabiah yang dia ajarkan. Yang pertama, Paulus mengatakan bahwa ada orang-orang di Korintus yang berpandangan bahwa seks is natural. Nah saudara, kalau Anda melihat kutipan itu, jadi itu kutipan karena ada quotation mark, ya, Anda bisa lihat bahasa Indonesianya kalau mau. Makanan untuk perut, perut untuk makanan, dan Tuhan akan menghancurkan baik perut dan makanan. Itu kutipan saudara. Jadi di Korintus itu banyak slogan, ya, sama seperti kita kalau di Indonesia suka pakai slogan, kumpul nggak kumpul makan. Nah itu slogan kan, slogannya orang Indonesia. Demikian juga di Korintus ada banyak slogan saudara. Ini salah satunya, makanan untuk perut, perut untuk makanan. Dan Tuhan akan menghancurkan keduanya. Nah, lalu mereka menarik kesimpulan dari sana. Nah, ini tidak ada di Alkitab yang bawah ya. Saya cuma tambahkan untuk Anda memahami cara berpikir orang Korintus. Mereka bilang gini, oke, kalau makanan untuk perut, perut untuk makanan, berarti tubuh buat seks dan seks buat tubuh. Dan Tuhan juga akan menghancurkan tubuh, Tuhan akan menghancurkan seks. Itu cara berpikir mereka. Dengan kata lain saudara, mereka itu sedang mengatakan bahwa seks itu sesuatu yang sangat natural. Seperti kita itu lalu lapar, apa yang kita lakukan kalau Anda lapar? Tidur? Nggak mungkin. Kalau Anda lapar, Anda makan. Kalau Anda ngantuk, Anda tidur. Itu kan sesuatu yang sangat biologis. Nah demikian juga menurut orang Korintus, kalau kita menginginkan seks, ya sudah, kita melakukannya. Saudara, ini muncul dari pandangan Roma dan Yunani yang melihat seks sebagai bagian dari aktivitas fisik yang natural seperti makan atau tidur. Kalau Anda belajar psikologi, Abraham Maslow itu menaruh kebutuhan yang paling mendasar itu makanan, minuman, udara, dan seks termasuk. Sudah tahu itu adalah pesan yang sama yang sekarang muncul di Australia di semua public sex education di sekolah-sekolah kita. Mulai anak umur prep sampai year 12 itu diajarkan sedemikian saudara, bahwa ini adalah sesuatu yang natural, yang biological. Isunya adalah bagaimana melakukannya dengan sangat bertanggung jawab, safe sex. Itu sebab mereka memberikan berbagai alat kontrasepsi di sekolah dan di university khususnya saudara, dengan pemikiran semacam itu. Yang jadi isu bukankah will you do it, tetapi how you do it. Itu yang menjadi tekanan mereka. Lalu orang Korintus mengatakan bahwa toh Tuhan akan menghancurkan tubuh. Tapi sudah lihat dalam slide berikutnya, ini yang sebelumnya ada di Alkitab. Paulus mengatakan, kamu bilang, hei jemaat Korintus,
bahwa makanan untuk perut, perut untuk makanan. Tapi tidak berarti kemudian bahwa tubuh itu untuk seks dan seks untuk tubuh. No. Dia bilang bahwa tubuh itu adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Dan Tuhan tidak akan menghancurkan tubuh. Karena Tuhan akan dan sudah membangkitkan Kristus dan dia nanti akan membangkitkan Anda dan saya. Itu yang dia maksud. Jadi tubuh kita tidak akan dihancurkan oleh Tuhan, tapi akan diperbarui. Kita akan punya tubuh kebangkitan nanti. Ini topik yang nanti kita akan bahas di 1 Korintus 15. Waktu Paulus membahas tentang kebangkitan Kristus. Jadi saudara, satu parentesis, satu catatan kaki yang saya ingin berikan kepada Anda. Kenapa orang Korintus sangat dipengaruhi oleh budaya modern yang sangat sekuler? Jangan lupa di sana ada Aphrodite yang disembah di sebuah kuil, saudara. Ada 1000 pelacur yang bekerja di sana, dan kalau malam mereka turun gunung menggoda begitu banyak laki-laki di Korintus. Kenapa mereka termakan akan semua itu? Karena konsep mereka salah. Konsep mereka adalah seks itu natural seperti makan dan tidur. Nah, apa yang hendak saya katakan, saudara? Kalau konsep teologiamu salah, perilakumu juga salah. Kalau doktrinmu salah, maka perilakumu juga salah. Itu sebabnya saudara harus berhati-hati dengan pengajaran, dengan konsep, dengan doktrin yang Anda terima baik di tempat kerja, di kampus, di gereja apalagi. Anda harus hati-hati saudara mencari gereja, mendengarkan khotbah yang tidak bertanggung jawab dan tidak biblikal. Karena itu akan membuat perilaku yang salah. Selesai catatan kakinya. Sekarang pandangan yang kedua, saudara. Kalau tadi itu seks itu adalah sesuatu yang natural, maka sekarang seks itu sesuatu yang kotor. Ini pandangan yang legalis. Kalau tadi itu antinomian, ya, sangat liberal. Ini sekarang sangat legalistik, sangat moralistik, saudara. Ini diambil dari, lagi-lagi Paulus mengutip slogan orang Korintus pasal 7 ayat 1 yang tadi kita nggak baca, tapi dia bilang begini. It is good for a man not to have sexual relations with a woman. Nah, ini pandangan sebaliknya yang mengatakan bahwa seks itu defiling, seks itu mengotori tubuh kita. Dengan pandangan ini berarti kita harus mengontrol semua keinginan tubuh kita. Kenapa saudara ini muncul? Pandangan ini muncul again dari filsafat Yunani yang mengatakan bahwa tubuhmu itu penjara bagi jiwa. Tubuhmu itu bahkan kuburan jiwamu. Kalau engkau ingin bertumbuh, yang penting adalah jiwa. Tubuh adalah penjara jiwa, tubuh adalah kuburan. Maka tidak heran ada seorang filsuf yang bernama Epictetus mengatakan begini kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia. Betapa malang jiwaku dirantai kepada mayat ini. Maksudnya tubuhnya. Nah, saudara, pandangan ini mengatakan bahwa Tuhan itu benci dengan orang yang suka bersetubuh dengan pria atau wanita lain yang bukan suami atau istri mereka. Jangan anggap remeh peringatan Tuhan, api amarahnya akan menghanguskanmu. Ditakut-takutin, saudara. Nah, kalau saya berhenti sampai di sini dan mengatakan bahwa pokoknya kalau Anda Kristen melakukan seks sembarangan, Tuhan akan mendatangkan api dari surga dan kau akan hangus terbakar oleh api amarahnya. Selesai, pulang gitu ya. Saudara, tidak heran banyak orang meninggalkan gereja. Karena mereka berpikir bahwa gereja sangat sempit, gereja melihat seks itu sebagai sesuatu yang kotor, titik. Tapi sebetulnya saudara, pandangan Alkitab bukan itu. Itu sebabnya Paulus memberikan pandangan yang ketiga. Seks itu bukan sesuatu yang natural dan bukan sesuatu yang kotor. Karena seks itu adalah anugerah, seks itu pemberian Allah. Jadi apa fungsinya? Slide berikutnya, seks is self-donation. Kita memberi diri. Seks itu adalah sebuah pernyataan kita memberikan diri kita secara utuh dan komplit. Lu taunya dari mana? Ya. Jangan cuma percaya omongan saya, saudara. Ayo kita balik ke firman Tuhan. Nah, kunci untuk memahami seluruh bagian ini, ayat 12 sampai ayat 20, terletak di ayat yang ke-16. Kalau Anda baca di sana,
Tidak tahukah kamu, by the way ya, kalau Paulus lagi nulis surat Anda baca, lalu dia mulai pakai kalimat tidak tahukah kamu, itu berarti dia sedang nyindir Anda untuk ingat satu hal yang penting. Ya, kalau dalam bahasa modern itu kira-kira bahasa Indonesia gini, masa sih lu nggak tahu gitu ya, kira-kira gitu ya. Dan dia ngulangin 3 kali saudara di passage yang kita baca. Di seluruh 1 Korintus mungkin dia pakai ini sekitar 6 kali. Masa sih lu nggak tahu? Mestinya kamu tahu, tapi kamu kok bisa nggak tahu, hei jemaat Korintus? Mikir dong, mikir. Kira-kira gitulah Paulus ya. Nah saudara, kuncinya ada di kata one flesh. Apa arti kata one flesh? Kalau artinya cuman adalah persatuan secara daging, artinya sexual union atau physical union, maka Paulus itu sebetulnya mengulangi hal yang sama 2 kali. Jadi gini ya, kalau Anda baca ayat 16 itu, kira-kira bunyinya begini, tidakkah kamu tahu bahwa kalau kamu memiliki physical union dengan seorang pelacur, kamu memiliki physical union dengan orang itu? Kan 2 kali saudara. Tidakkah kamu tahu bahwa kalau kamu bersetubuh dengan orang lain yang bukan suami atau istri, kamu akan bersetubuh dengan orang itu? Kan 2 kali jadinya. Itu berarti nggak mungkin one flesh itu artinya cuman masalah physical union. Karena kalau itu yang dilakukan, Paulus itu melakukan apa yang disebut sebagai tautology. Anda tahu ya tautology? Repetition of the same word yang tidak dibutuhkan. Contoh ya, contoh tautology. Kalau ada orang yang ngomong gini misalnya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu tautology saudara ya. Melihat ya pastilah pakai mata. Anda tidak perlu ngomong saya melihat dengan mata kepala sendiri. Ya kan? Sama seperti Anda tidak pernah ngomong saya berpikir dengan otak saya sendiri. Kan gak ada orang yang ngomong gitu. Karena itu tautology, pikir ya pakai otak, lihat pakai mata gitu, mengecap pakai lidah. Semua orang juga tahu gitu kan. Nah itu sebabnya Paulus tidak mungkin saudara mengatakan hal yang sama 2 kali. Orang yang tidak tahukah kamu orang yang bersetubuh dengan pelacur itu bersetubuh dengan pelacur. Why would he say that? Nah kalau begitu berarti satu tubuh itu artinya lebih dalam dari itu. Nah saudara, ternyata kata short yang dipakai yang sangat luas pemakaiannya di seluruh perjanjian baru, di dalam hal ini itu punya arti embodied personhood. Nah ini saya harap Anda kalau baca Alkitab ya, ada kata-kata kunci yang penting itu didalami saudara. Karena seperti bagian ini, satu kata kunci kalau Anda ngerti dengan benar, maka semua jadi terang benderang. Oh ternyata ini artinya. Nah ini salah satu passage di mana kata kunci menjadi penting banget. Nah, one flesh di sini artinya embodied personhood, seluruh keberadaan kita, bukan hanya masalah physical tissue, bukan receptacles yang ada di dalam diri kita secara fisik, tetapi seluruh diri kita, saudara. Maksudnya adalah kalau seorang itu bersetubuh dengan orang lain, maka dia menjadi satu secara penuh dengan orang tersebut. His whole self menjadi satu. Nah saya jelaskan melalui kutipan berikut yang saya kira Tim Keller menuliskannya dengan sangat jelas. Setelah dia mempelajari banyak komentari yang lain. Dia menulis begini saudara. Paulus itu sangat decrying the monstrosity. Saya sulit menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia ya. Pokoknya sangat-sangat menekankan bahayanya kesatuan fisik tanpa kesatuan yang menyeluruh yang disimbolkan oleh tindakan seksual. Lalu dia meneruskan, there must be no physical union. Tidak ada kesatuan fisik tanpa kesatuan legal, economic, personal, emotional, dan spiritual. Maksudnya gini saudara, tindakan seksual itu bukannya menyatukan fisik, tetapi mestinya menjadi signal, menjadi tanda, menjadi indikator dari kesatuan semuanya secara legal. Jadi kalau Anda tidak mau
tanda tangan sebagai suami atau sebagai istri dengan satu sama lain, Anda tidak semestinya melakukan persetubuhan. Kalau Anda tidak mau share secara ekonomi keuanganmu, tidak mau share secara keseluruhan terbuka emosimu, Anda tidak seharusnya melakukan hubungan seksual. Itu sebabnya saudara, kalau suami istri punya masalah di dalam rumah tangga mereka, itu akan terdeteksi melalui relasi seksual mereka. Dengan kata lain, slide berikutnya, Allah sedang mengatakan bahwa Anda tidak boleh memiliki physical oneness tanpa whole life oneness. Dengan kata lain, Allah mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan seks hanya untuk punya anak. Allah tidak menciptakan seks untuk Anda melakukan ekspresi diri. Allah menciptakan seks supaya Anda dapat melakukan radical self donation. Memberi diri Anda secara radikal kepada orang lain dalam semua area. Legal, social, emotional, dan seterusnya. Kita tidak seharusnya menjadi physically naked dan vulnerable di depan orang lain, tetapi tidak mau melepaskan independence Anda terhadap orang tersebut. Itu yang Paulus maksud, saudara, dengan one flesh. Tetapi hari ini budaya kita mengajarkan bahwa it's okay untuk memberikan tubuh Anda untuk menjadi vulnerable di depan orang lain tanpa Anda menjadi vulnerable secara finansial, secara legal dan seterusnya. Nah, saudara, sampai di sini Anda mungkin bertanya, oke, dari mana Paulus bisa punya pandangan seperti ini? Basisnya Paulus sendiri apa? Jadi kalau saya tadi mengatakan basisnya saya ngomong ini adalah apa yang Paulus tulis. Nah, sekarang kita bertanya, basisnya Paulus apa dong? Jadi apa dasarnya yang Paulus pakai? Nah, saya beritahu kepada Anda bahwa dia ini seorang intelek yang luar biasa, saudara. Di dalam sejarah sampai hari ini, Paulus pasti masuk di top 10 ya, pemikir yang sangat intelek, yang pikiran-pikirannya itu menjalar mempengaruhi dunia sampai hari ini. Nah, saudara, argumentasi slide berikutnya yang dia berikan untuk sexual purity itu sangat dalam, dan bukan hanya itu, tapi sangat indah karena trinitarian. Kalau Anda tanya ya, dari mana orang Kristen punya konsep Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Karena itu selalu muncul dalam banyak bagian Alkitab. Salah satunya di sini, saudara. Nah, mari kita lihat secara cepat saja. Yang pertama adalah Allah Bapa. Paulus mengatakan bahwa engkau bukan milikmu sendiri sekarang. Engkau telah dibeli dan engkau telah dibayar lunas harganya. Itu sebab muliakanlah Allah di dalam tubuhmu. Saya tahu ada seorang Rusia yang bernama Olafsson yang tinggal di Sweden. Lalu dia itu sedang jatuh miskin. Lalu dia karena desperate, dia menjual tubuhnya kepada sebuah medical research company, Karolinska Institute di Stockholm tahun 1910. Nah, tapi kemudian dia dapat rezeki nomplok gitu ya katakanlah. Lalu dia ingin membeli tubuhnya balik dari institut itu. Jadi maksudnya itu dijual supaya nanti kalau dia mati tubuhnya bisa digunakan untuk research, saudara. Tapi institutnya tidak mau jual balik. Lalu mereka terlibat kasus pengadilan. Siapa yang punya tubuh ini? Dan secara legal di atas kertas yang memiliki tubuhnya Olaf adalah institut ini. Bahkan Olaf itu didenda, saudara, karena dia ketahuan cabut 2 gigi tanpa memberitahu pihak institut. Dengan kata lain, tubuhnya sekarang milik institut tersebut. Tapi Anda tahu, tubuh Anda dan tubuh saya sekarang milik Allah. Karena apa? Karena kita sudah menjadi budak dosa. Lalu Allah lah yang menebus kita. Berapa harga dia? Lalu dia tebus kita supaya sekarang kita menjadi milik dia. Bagaimana Allah membayar itu semua dengan anaknya mati di atas kayu salib.
Itu sebabnya di dalam Heidelberg Catechism dikatakan, what is your only comfort in life and death? Lalu jawabannya apa? Jawabannya adalah bahwa aku bukan diriku sendiri, tetapi I belong body and soul in life and death, dalam hidup dan kematian, to my faithful Savior Jesus Christ. Jadi summary-nya seperti ini ya. Satu kutipan yang sangat baik dari David Pryor. Next slide please. Ketaatan atau ketidaktaatan itu hanya bisa diekspresikan melalui tubuh kita, atau dia tidak pernah bisa diekspresikan. Jadi kalau Anda mau taat, ketaatan seorang Kristen adalah aktivitas tubuh. Tuhan tidak memperlakukan Anda hanya sebagai pikiran atau emosi atau kehendak, tetapi sebagai manusia dengan tubuh. Saudara, maksudnya gini, apa yang Anda pikirkan? Paulus kan bilang ya, segala sesuatu yang murni itu pikirkanlah, segala sesuatu yang indah itu pikirkanlah. 1 Filipi 4 ayat 8 itu ya. Nah, maksudnya dengan pikiranlah kita memuliakan Allah. Demikian juga lidah. Kalau Anda slander, gosip, menjatuhkan orang lain, memfitnah orang lain, itu Anda tidak memuliakan Allah. Kalau Anda melihat hal-hal yang tidak seharusnya Anda lihat, itu Anda tidak memuliakan Allah. Kalau Anda bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berdosa, Anda melangkahkan kaki Anda ke tempat-tempat yang berdosa, saudara, Anda hanya bisa taat atau tidak taat dengan anggota tubuh kita. Itu yang dimaksudkan oleh kutipan ini. Jadi saudara, tubuh kita adalah milik Allah Bapa. Yang kedua, pribadi yang kedua dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Ayatnya di mana? Ayat yang Anda lihat di sana 19. Oh, do you not know? Atau tidak tahukah kamu? Dalam bahasa modern, masa sih lu nggak tahu gitu ya? Bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal di dalam diri kita. Itu sebabnya tubuh kita ini menjadi sacred space. Sacred space, saudara. Anda tidak bisa mengotorinya sembarangan. Anda tidak bisa buang sampah di tubuh Anda sendiri. Do not litter. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di sana. Allah di dalam rohnya tinggal di dalam kita. Dan yang luar biasa di ayat 18b, Paulus bilang begini. Setiap dosa yang kita perbuat itu terjadi di luar tubuh. Hanya dosa seks di luar pernikahanlah yang menjadi dosa yang terjadi di dalam tubuh, yang melawan tubuh kita. Saudara, ini pernyataan yang sangat berani dan aneh kedengarannya. Karena coba Anda pikirkan sebentar ya. Ada banyak hal yang kita lakukan dengan tubuh kita yang mestinya berdosa terhadap tubuh. Contoh, orang yang bunuh diri, saudara, itu kan melawan tubuhnya. Tapi Paulus tidak bilang itu kan. Dosa yang melawan tubuh cuma satu, dosa seksual, dosa seks di luar nikah. Cuma itu, bukan yang lain. Apa contoh lain? Addiction. Anda ketagihan sesuatu, dan tubuh kita ini sangat rentan kalau tidak memakan atau meminum atau mengkonsumsi sesuatu tersebut. Tapi Paulus tidak bilang bahwa addiction itu melawan tubuh. Paulus tidak bilang gini. Banyak orang Kristen bilang gini, jangan merokok karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ya memang benar, saudara. Tapi kalau cuman itu, dan kalau kita mau konsisten, mestinya jangan makanan yang mengandung kolesterol tinggi, betul kan? Karena itu juga merusak tubuh. Nah kalau gitu saya boleh makan apa dong? Ya sayur mayur gitu ya. Tapi Paulus juga tidak bilang gitu. Paulus tidak mau semua dosa itu terjadi di luar tubuh. Hanya dosa makan makanan dengan kalori lemak yang sangat tinggi, yang diproses, yang tidak sesuai dengan keto diet, itu melawan tubuh. Paulus tidak bilang begitu. Yang Paulus bilang cuma satu, saudara. Nah kenapa? Ini yang membuat kita semakin yakin bahwa kata one flesh itu bukan masalah persetubuhan, tetapi masalah
pemberian diri kita secara utuh. Jadi tindakan seksual itu adalah sebuah tanda bahwa aku memberikan diriku secara utuh kepadamu. Nah, kalau kita memakainya sembarangan di luar pernikahan, itu berarti kita merusak mekanisme yang Tuhan sudah berikan di dalam tubuh kita. Yang seharusnya dipakai hanya untuk self-donation, personal transformation, tetapi kita tidak melakukan hal tersebut. Jadi saudara, Allah Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Argumen yang ketiga adalah Allah anak. Paulus mengatakan, tidakkah kamu tahu, sekali lagi ya, masa sih lu gak tahu ya, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Nah saudara, ini yang paling menarik sebetulnya dan paling aneh. Maksudnya apa? Tubuhmu adalah anggota Kristus. Ini yang menurut saya paling jarang kita dengar. Saudara, Paulus sedang mengatakan gini, waktu kita itu bersatu dengan Kristus melalui rohnya, engkau harus ingat, tubuhmu itu sekarang menjadi tubuh Kristus. Tangan saya dan kanan dan kiri ini adalah tangannya Kristus. Kaki saya adalah kakinya Kristus. Lidah saya adalah lidahnya Kristus. Mana mungkin saya memakai salah satu dari anggota tubuh tersebut untuk hal-hal yang melawan Kristus. Itu yang dia maksudkan, saudara. Satu hal yang luar biasa, bukan? Jadi kalau Anda mau memakai lidahmu untuk menggosipin orang lain, ingat, ini lidahnya Kristus. Saya nggak boleh menipu orang, menggosipkan orang. Kalau Anda mau memakai mata Anda untuk nonton sesuatu yang tidak selayaknya Anda tonton, ingat, ini matanya Kristus. Masa saya pakai untuk melakukan dosa? Demikian juga semua bagian tubuh kita yang lain, saudara. Jadi mana mungkin kalau ini matanya Kristus, Anda tarik Kristus untuk bersama-sama melakukan dosa dengan Anda. Itu yang nggak mungkin kan? Jadi Paulus sudah mengatakan kalau kita bersetubuh dengan seorang pelacur atau seorang yang bukan pasangan Anda dalam pernikahan, mana mungkin Anda di satu sisi menjadi anggota Kristus, di satu sisi menjadi anggota yang lain. Karena kalau dua orang itu bersetubuh, Kejadian mengatakan yang dua sekarang menjadi satu. Kan gak mungkin. Jadi tubuh kita itu adalah milik Kristus dan dipakai untuk melayani Dia. Saudara, dari tiga argumen ini yang sangat trinitarian, kita tahu bahwa Paulus sangat-sangat memahami Injil Kristus Yesus. Paulus sangat mengkaitkan semua ini, saudara, dengan Injil Kristus. Apa gospel connection-nya tentang tubuh kita? Slide yang berikutnya. Saudara, jangan lupa ya, Injil itu adalah rencana keselamatan Allah untuk mengubah seluruh ciptaan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Kristus. Itu Injil. Nah, saudara, tubuh di dalam banyak agama itu dianggap sebagai penjara, sebagai kuburan. Di dalam banyak masyarakat liberal hari ini, tubuh itu dianggap sesuatu yang sangat bebas untuk kita lakukan dengan segala sesuatu. Tetapi hanya di dalam Alkitab, hanya kekristenan, saudara, yang memberikan konsep tubuh dengan unik. Anda lihat itu. Creation, pada waktu penciptaan kita disadarkan yang menciptakan tubuh ini Allah. Tubuh ini bukan sebuah evolusi dari sel-sel yang kemudian karena berbagai macam faktor, ada amino acid yang kemudian bam menjadi tubuh. No, diciptakan, ya, Mazmur 139 mengatakan, engkau menenun aku sejak aku ada di dalam kandungan. Itu berarti semua sel-sel kita itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan tubuh. Di dalam inkarnasi Yesus datang, Allah anak itu menempati tubuh. Atau dengan lebih mudah lagi, Allah anak menubuh. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal bersama-sama dengan kita. Masih ingat ayat itu, saudara, yang biasa kita pikirkan selama Natal, Yohanes 1 ayat 14. Jadi
Kekristenan tidak pernah memandang remeh tubuh karena Yesus sendiri datang di dalam tubuh, flesh and blood. Yang berikutnya saudara, di dalam salib, di atas salib Kristus, Anak Allah itu menebus tubuh kita. God redeems our body. Penebusan Kristus bukan hanya terjadi terhadap jiwa, tapi juga terhadap tubuh kita. Dan di dalam kebangkitan, saudara, Allah membangkitkan tubuh kita nanti. Sama seperti Dia sudah membangkitkan Yesus. Saudara ingat waktu Yesus bangkit, Dia punya tubuh enggak? Apa Dia cuma kayak roh yang gentayangan gitu? No, Dia makan ikan, nggak tahu ikan asin apa trevally apa, saya nggak tahu jenis apa. Tapi Yesus makan ikan sama murid-muridnya. Itu berarti ada tubuh. Tubuh kebangkitan saudara yang Anda dan saya juga akan miliki nanti waktu Yesus kembali untuk menjemput kita. Itu sebabnya setiap minggu di pengakuan iman rasuli kita menyatakan apa? Aku percaya kebangkitan tubuh. Dan kita dengan sangat akurat tidak mengatakan aku percaya kebangkitan orang mati. Karena itu bisa dalam bentuk roh. Tapi pengakuan iman rasuli kita dengan sangat akurat mengatakan aku percaya kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena kita bisa punya tubuh yang baru seperti Yesus, saudara. Kita tidak mengatakan bahwa aku percaya akan penebusan jiwa. Kalau pengakuan iman rasuli kita bilang begitu, aku percaya penebusan jiwa. Saudara, tubuh ini akan memang binasa, tapi ternyata enggak. Aku percaya kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena seluruh keberadaan kita yang sudah jatuh dalam dosa itu sudah ditebus oleh Kristus dan dibangkitkan kita nanti akan dengan tubuh yang baru. Dan yang terakhir adalah indwelling. Allah mendiami tubuh kita dengan rohnya sehingga kita menjadi bait Allah. Jadi tubuh Anda dimiliki Allah, ditebus dengan harga yang mahal oleh Kristus dan sekarang didiami oleh Roh Kudus. Untuk apa? Supaya Anda memuliakan Tuhan dengan tubuh Anda. Saya ingin menutup khotbah ini sama seperti Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Slide yang terakhir saya adalah kutipan dari ayat yang ke-11. And such were some of you. Demikianlah beberapa orang di antara kamu dahulu, hei jemaat Korintus. Paulus sedang mengingatkan jemaat Korintus. Sebagian dari kamu adalah orang cabul. Sebagian dari kamu adalah orang yang sudah berzina. Dan saya sekarang mengulangi hal yang sama kepada Anda. Hei jemaat ICC, sebagian dari engkau adalah orang yang mungkin pernah melakukan seks di luar nikah 1 kali dulu. Atau berkali-kali sampai sekarang. Saya ingin berkata kepada Anda bahwa mungkin Anda sekarang selalu dihantui oleh rasa bersalah. Ada emotional scars yang tidak bisa hilang saudara karena perbuatan tersebut. Nah, saya ingin memberitahu Anda bahwa karunia Allah mampu memulihkan Anda hari ini, saat ini juga. Itu sebabnya Paulus berkata, but you were washed, you were sanctified, you were justified. Sampai 3 kali saudara dia mengatakan itu. Engkau telah disucikan, engkau telah dikuduskan, dan engkau telah dibenarkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam roh Allah. Paulus sedang mengatakan bahwa sekalipun masa lalumu gelap sekali, Allah bisa mengubahnya. Sekalipun dosamu itu sangat merah seperti kirmisi, Allah bisa mengubahnya menjadi putih seperti salju. Ingat kata-kata dalam hymn itu, what can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Kalau ada di antara Anda yang bergumul dengan dosa seksual di masa lalu atau bahkan sekarang, mari kembali kepada Tuhan. Dia memulihkanmu. Mari
Letakkan hidupmu sekali lagi di mezbah Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan tubuhku, mata, otak, telinga, tangan, kaki, semuanya sekarang untuk kemuliaan-Mu saja. Mau saudara? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.